berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik ya Tuhan. Engkau beranugerah kepada kami orang-orang yang tidak layak ini. Orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Tuhan karena dosa. Tetapi Tuhan, Engkau beranugerah, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menang Tuhan terhadap dosa yang harusnya kami dihukum di dalamnya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan itu kepada kami. Dan hari ini kami boleh menang bersama dengan Kristus. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Engkau juga mengundang kami hadir untuk datang menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau ya Tuhan dalam ibadah hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau juga boleh menolong kami Tuhan untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Bahkan Engkau berkenan menyapa kami Tuhan dengan firman-Mu. Hari ini Tuhan kami akan merenungkannya bersama-sama. Mari Tuhan Engkau yang tolong kami untuk boleh mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, nama-Mu yang menyampaikannya dia penuh dengan kelemahan. Tuhan topang dengan kasih karunia untuk hamba-Mu boleh menyampaikan hanya apa yang boleh menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dengar doa kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih melanjutkan seri khotbah kita dari kitab Hakim-Hakim, saudara. Minggu lalu kita sudah bersama-sama membahas tentang panggilan salah seorang hakim yang bernama Gideon, Bapak Ibu sekalian. Saudara, Gideon dipanggil oleh Tuhan dengan berbagai tanda yang menyertai dia. Bahkan Tuhan sendiri berkata kepada Gideon bahwa I will be with you. Tuhan menyertai daripada Gideon. Saudara, pesan ini sungguh kuat sekali, meneguhkan, menguatkan Gideon menjadi hakim atas bangsa Israel. Saudara, hari ini kita akan melihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 saudara, tentang bagaimana pelayanan daripada Gideon mengalahkan atau melawan daripada bangsa atau orang-orang Midian. So, kita akan melihat dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Kita akan melihat pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8, lalu pasal ayat yang ke-9 sampai yang ke-14 dan ayat 15 sampai yang ke-25. Saya akan baca bagi kita sekalian dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yerubbaal, yakni Gideon, bangun pagi-pagi dengan seluruh rakyat yang bersamanya. Mereka berkemah dekat mata air Harod, sedangkan perkemahan orang Midian ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sekarang serukanlah kepada rakyat, siapa takut dan gentar, biarlah ia pulang, angkat kaki dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tertinggal 10.000 orang saja. Namun Tuhan berfirman kepada Gideon, rakyat itu masih terlalu banyak, suruhlah mereka turun ke air, di sana aku akan menyaring mereka bagimu. Orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang akan pergi bersamamu, orang itu akan pergi bersamamu. Tetapi orang yang kusebutkan kepadamu, inilah yang tidak akan pergi bersamamu, orang itu tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikian juga setiap orang yang berlutut untuk minum. Orang yang menjilat air dengan membawa tangannya ke mulut berjumlah 300 orang, tetapi rakyat yang lainnya semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Ke-300 orang itu mengambil bekal dan sengkakala dari rakyat. Lalu Gideon menyuruh seluruh orang Israel pulang ke kemahnya masing-masing. Tetapi ia menahan 300 orang itu. Adapun perkemahan orang Midian berada di bawahnya di lembah. Bapak ini kasih Tuhan, saudara, ayat 1 kita baca, memberitahukan kepada kita tentang lokasi perkemahan orang Israel dan orang Midian. Saudara, orang Israel berkemah di dekat mata air Harod, sedangkan orang Midian berkemah di
dekat Bukit More di lembah di sebelah utara. Saudara, meskipun sebetulnya lokasi persisnya tidak diketahui dengan pasti, saudara, tapi kira-kira jarak perkemahan orang Israel dengan orang Midian itu tidak terlalu jauh. Saudara, beberapa penafsir itu menyebutkan jarak perkemahan orang Israel dengan orang Midian itu kira-kira 8 mil atau sekitar 13 kilometer. Jarak yang tidak terlalu jauh sebetulnya, saudara. Dan Bapak Ibu sekalian, jika melihat posisi atau lokasi daripada orang Kanaan berkemah pada waktu itu, seorang penafsir mengatakan bahwa itu menunjukkan betapa jauhnya mereka itu sudah melakukan ekspansi, begitu ya. Dan sebentar lagi mereka akan melawan orang Israel dan menaklukkan juga daripada wilayah orang Israel, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedikit berandai-andai, saudara, kalau kita misalnya di posisi daripada orang Israel dan Gideon pada waktu itu yang segera akan menghadapi peperangan, saudara. Bahkan perkemahan musuh sudah sangat dekat sekali dengan perkemahan kita. So, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Atau apa yang ada dalam benak kita, saudara? Saya menduga, saudara, kita pasti akan mengalami ketakutan, bukan? Kita pasti akan mengalami kegentaran, saudara. Ketegangan yang sangat hebat, karena sebentar lagi akan berperang melawan musuh itu, yaitu orang-orang Midian. Saudara, ketakutan itulah atau kegentaran itulah kemudian yang menyelimuti, saudara, mayoritas bahkan hampir seluruh daripada orang-orang Israel dan juga Gideon pada waktu itu. Termasuk Gideon juga mengalami hal yang serupa. So, itu kita bisa lihat ketika Tuhan itu menyuruh Gideon menyaring orang-orang yang takut dan gentar untuk berperang, saudara. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, ketika Tuhan juga menyuruh Gideon menyerbu daripada orang Midian. Tuhan bilang begini kepada Gideon, kalau engkau takut, turunlah bersama dengan pura hambamu ke perkemahan orang Midian itu. So, artinya Bapak Ibu sekalian, baik Gideon maupun seluruh orang Israel, Bapak Ibu sekalian, mereka semua mengalami ketakutan yang sangat hebat itu, ketakutan karena musuh ada di dekat mereka. Sudah peperangan yang sebetulnya juga secara jumlah sangat tidak imbang, Bapak Ibu sekalian. Saudara, orang Israel yang bersama dengan Gideon pada waktu itu berjumlah kurang lebih 32.000 orang, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan saudara, orang Midian, kalau kita baca nanti pasal ke-8 ayat ke-10, menyebutkan berjumlah mereka itu ada 135.000 orang. 3 kali lebih banyak daripada jumlah orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi secara manusiawi ya wajar sekali apabila kemudian seluruh rakyat Israel itu mengalami ketakutan karena peperangan yang akan mereka hadapi itu. Tapi yang menarik adalah bahwa alih-alih menenangkan seluruh rakyat yang takut dan gentar itu, saudara, Tuhan itu justru melakukan hal yang semakin membuat mereka ketakutan begitu, membuat mereka makin gentar, saudara. Itu Tuhan menyuruh Gideon untuk menyaring dan mengurangi jumlah rakyat untuk berperang itu. Dan Tuhan bukannya menambah jumlah pasukan semakin banyak, Tuhan juga bukannya meneguhkan mereka untuk siap berperang, Tuhan justru mengurangi jumlah mereka yang akan berperang itu. Tuhan bilang begini, saudara, kepada Gideon, terlalu banyak jumlah rakyat yang bersama dengan engkau itu. Serukanlah kepada orang Israel, siapa yang takut dan gentar, baiklah ia pulang angkat kaki dari pegunungan Gilead. Kita bisa baca, saudara, di ayat yang ketiga, saudara. Maka seruan itu, Bapak Ibu sekalian, langsung direspon begitu ya oleh 22.000 orang Israel. Lebih dari 2/3 dari jumlah total orang Israel pada waktu itu. 22.000 orang itu langsung kemudian pulang angkat kaki karena mereka takut dan gentar melawan orang Midian itu. Dan yang tersisa hanya 10.000 orang Israel saja. Sudah, apakah Tuhan berhenti menyaring orang Israel? Tuhan belum selesai, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Tuhan berkata kepada Gideon, masih terlalu banyak jumlah orang Israel yang bersama dengannya itu. Sekarang bawa mereka ke air, lalu pisahkan mereka yang minum air dengan cara menjilat seperti anjing menjilat air,
dan mereka yang minum air sambil berlutut begitu. Mereka kemudian terbagilah kemudian kelompok orang Israel. Salah satu kelompok orang yang minum air dengan cara menjilat seperti anjing menjilat air itu sebanyak 300 orang. Selebihnya 9.700 orang itu mereka minum air dengan cara berlutut. Lalu Tuhan bilang begini saudara kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita begini Bapak Ibu sekalian, saudara, kenapa Tuhan memilih ke-300 orang yang meminum air dengan cara menjilat seperti anjing menjilat, daripada memilih 9.700 orang yang minum air dengan cara berlutut itu? Saudara, ada beberapa pendapat tentang hal ini Bapak Ibu sekalian, tapi ada dua hal yang saya ingin kita lihat lebih jauh, saudara, yang cukup menarik. Pertama, sebetulnya alasan kenapa Tuhan memilih hanya ke-300 orang ini, saudara, adalah sesimpel karena jumlah mereka lebih sedikit daripada yang 9.700 orang itu, sekalian. Ingat bahwa Tuhan itu 2 kali bilang kepada Gideon bahwa jumlah mereka itu terlalu banyak bagi Tuhan. Artinya Tuhan ingin mengurangi, saudara, dan memperkecil jumlah orang Israel. Sebabnya Tuhan pilih yang 300 orang itu, begitu. Yang kedua, saudara, yang juga menarik adalah, saudara, postur atau gestur minum air dengan cara menjilat seperti anjing menjilat sebetulnya adalah cara minum yang tidak elok kelihatannya, begitu ya, tidak baik, saudara, dan aneh lah kira-kira begitu. Beberapa penafsir itu memberikan analisa dengan mengatakan bahwa dengan cara mereka minum air seperti itu menunjukkan bahwa mereka tidak siap untuk berperang, begitu. Jika suatu waktu kemudian ada musuh datang, maka mereka pasti akan habis. Jadi artinya saudara, mereka itu tidak bisa diharapkan, tidak bisa berperang dengan baik, gitu. Terus kira-kira Tuhan mau bilang begini kepada Gideon, saudara, bahwa Tuhan memilih 300 orang yang dipilih dari 10.000 yang tadi itu, saudara. Dan Tuhan memilih orang-orang udah sedikit, saudara. Dan juga orang-orang yang tidak bisa berperang dengan baik lah begitu. Orang-orang yang tidak siap siaga, orang-orang yang aneh, orang-orang yang minum air seperti menjilat, seperti anjing menjilat air. Saudara, kira-kira ya kalau kita, saudara, di posisi Gideon pada waktu itu, saudara, melihat jumlah pasukan saudara berkurang dari 32.000 menjadi hanya 10.000 orang. Dan 10.000 pun juga dikurangi lagi menjadi 300 orang. Dan 300 orang pun juga adalah orang-orang yang tanda kutip aneh. Orang yang jelek, orang yang tidak bisa berperang. Orang-orang yang tidak bisa diharapkan untuk berperang. Saudara. Saya menduga, saudara, kita akan berpikir hal yang sama, yaitu hopeless. Saudara. Nggak ada harapan lagi bagi kita, begitu. Tetapi saudara, itulah yang Tuhan lakukan kepada Gideon dan kepada orang Israel pada waktu itu. Tuhan itu seakan membawa mereka ke sebuah titik yang betul-betul tidak masuk akal, titik yang begitu rendah, titik yang tidak berpengharapan, saudara. Titik yang membuat bangsa Israel dan Gideon tidak bisa memegahkan diri mereka, selain mereka hanya bisa berkata, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita menang melawan orang Midian itu. Karena itu kemudian tidak ada lagi dasar bukan bagi orang Israel. Tidak punya reason bagi mereka untuk bermegah kalau mereka menang terhadap orang Midian itu. Mereka tidak mungkin bisa tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku dari orang Midian itu. Enggak ada, saudara. Jadi proses penyaringan yang Tuhan lakukan terhadap orang Israel itu ingin mengatakan kepada mereka bahwa supaya mereka jangan memegahkan diri atas kemenangan yang sebetulnya Tuhanlah yang berikan kepada mereka atas orang Midian itu. Dan Tuhan ingin bawa mereka ke sebuah titik di mana kalau bukan Tuhan, nggak mungkin kita menang melawan orang Midian itu. Saudara, apa implikasinya, saudara, bagi setiap kita? Saudara, Timothy Keller, saudara, mengatakan sebuah kalimat yang menarik. Dibilang, human nature is such that if there is the tiniest opportunity to boast in our own work, we will. Saudara, manusia, natur kita, Bapak Ibu sekalian, manusia itu seringkali bahwa sekecil apapun kesempatan yang kita bisa ambil untuk kita memegahkan diri dari apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan, saudara, kita akan
melakukan itu. Saudara, begini misalnya Bapak Ibu sekalian, coba kita pikir-pikir saudara. Saudara, kalau misalnya ketika bisnis kita sedang berhasil, saudara, ketika karir kita mungkin mulai naik, usaha kita mulai bagus, keluarga kita harmonis, rumah tangga kita baik-baik saja, anak-anak kita berhasil sedemikian rupa, kesehatan kita juga baik, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan saudara, pelayanan kita pun juga baik dan berhasil. Saudara, kita sering kali berpikir bahwa semua itu kita peroleh karena kita. Karena kerja keras kita, karena usaha kita, karena kemampuan kita. Kita lupa bahwa sebetulnya Tuhanlah yang memberikannya kepada kita. Karena Tuhanlah kita bisa memperoleh semua itu. Saudara, enggak heran Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang Tuhan itu perlu untuk membawa kita ke titik yang paling rendah. Ke titik yang tidak masuk akal, titik yang tidak mungkin untuk kita bisa bertahan kalau bukan karena Tuhan. Supaya kita sudah tidak dapat bermegah diri atas apa yang kita punya, apa yang kita lakukan. Selain kita hanya bisa berkata, Tuhan, semuanya hanya karena Engkau, hanya karena anugerah. Tapi saudara, saya berdoa sebelum kita dibawa Tuhan, begitu ya, atau Tuhan izinkan kita untuk berada di titik yang paling rendah itu sekalian. So, mari kita datang pada Tuhan, bertobat dari kesombongan kita, keangkuhan kita, yang berpikir bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita hari ini, semua itu karena usaha kita, karena kerja keras kita. So, bukan, semua itu karena anugerah Tuhan. Soal yang kedua yang kita bisa lihat dari ayat ke-9 sampai ayat ke-14. Saya akan baca buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu berfirman Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab aku telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut turun ke sana, turunlah bersama pura hambamu ke perkemahan itu. Lalu dengarlah apa yang mereka katakan. Sesudah itu engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu ia turun bersama pura hambanya sampai ke garis pertahanan terdepan di perkemahan itu. Orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari timur itu berserakan di lembah seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung banyaknya seperti pasir di tepi laut. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada orang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, dengar, aku bermimpi, tampaklah roti jelai yang bundar menggelinding ke perkemahan orang Midian. Ketika sampai di kemah, ditubruknya kemah itu sehingga roboh dan terguling. Demikianlah kemah itu runtuh. Ayat 14. Lalu saud temannya, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Saudara, setelah Tuhan menyaring rakyat Israel yang bersama dengan Gideon itu dan menyisakan hanya 300 orang saja, maka di ayat yang ke-9 Tuhan menyuruh Gideon untuk bangun dan menyerbu perkemahan orang Midian itu. Saudara, kalau kita sedikit sudah mencoba merenung hal ini, saudara, sepertinya kalimat Tuhan terhadap Gideon ini tidak masuk akal juga. Kenapa, saudara? Coba kita pikir-pikir begini. Saudara, apa nggak salah ya Tuhan itu suruh Gideon maju berperang setelah mengurangi 99% pasukan disuruh pulang begitu. Hanya tinggal kurang dari 1%. Bagaimana mungkin bisa berperang melawan orang Midian yang sebanyak itu? So, kalau saya mungkin di posisi Gideon pada waktu itu, saya mungkin akan pikir gini, Tuhan, Engkau sudah pulangkan rakyat yang bersama denganku sebanyak 31.700 orang itu. Dan yang ada sekarang tinggal 300 orang saja. Itu pun 300 orang yang tidak bisa berperang dengan baik. Orang yang minum seperti anjing menjilat air. Untuk melawan orang Midian yang segitu banyaknya, seperti belalang banyaknya, bahkan unta mereka seperti pasir di tepi laut banyaknya. Tuhan, apakah Engkau bercanda dengan saya untuk melawan orang Midian itu? Saudara, itu yang Tuhan lakukan kepada Gideon. Tetapi yang menarik saudara, bahwa Tuhan tahu sebetulnya Gideon itu masih sangat takut dan gentar untuk maju berperang. Lalu Tuhan mengantisipasi, gitu. Tuhan sudah tahu bahwa Gideon itu akan mengalami ketakutan yang hebat. Lalu Tuhan bilang begini kepada Gideon, saudara sekalian,
Tetapi jika engkau takut turun ke sana, turunlah bersama Pura hambamu ke perkemahan itu. Lalu dengarlah apa yang mereka katakan. Sesudah itu engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Saudara, dalam ketakutannya Gideon, dalam kegentarannya itu, Tuhan menyuruh satu hal yang juga sepertinya nggak masuk akal, saudara. Apa itu, saudara? Tuhan suruh Gideon untuk turun ke perkemahan orang Midian bersama dengan bujangnya Pura. Turun masuk ke perkemahan musuh yang sudah bersiap-siap untuk berperang melawan mereka, saudara. Bahkan Tuhan juga suruh Gideon untuk masuk ke sana, saudara sekalian, bersama dengan seorang bujangnya yang bernama Pura. Saudara, Pura bukanlah panglima yang gagah perkasa, yang seandainya ada kenapa-napa dengan Gideon begitu ya, dia bisa membela dengan luar biasa begitu. Dia bukan pahlawan yang hebat, saudara. Dia cuma bujang, hamba daripada Gideon itu. Tapi Tuhan pakai, saudara sekalian, dia untuk mendampingi Gideon masuk ke perkemahan orang Midian itu. Karena disitulah kemudian Tuhan akan meneguhkan daripada Gideon. Setelah kita lihat bagaimana Tuhan itu luar biasa begitu ya. Dia suruh Gideon masuk ke perkemahan orang Midian bersama dengan bujangnya itu yang bukan siapa-siapa, bukan pahlawan itu. Sebetulnya kita boleh bilang begitu ya, mereka seperti sedang masuk ke sebuah tempat di mana mereka akan dihabisi oleh musuh. Kalau mereka tahu itu Gideon dan juga atau orang Israel begitu ya. Gak masuk akal, Tuhan bawa mereka ke titik itu, saudara, ke titik yang berbahaya seperti itu. Tapi lagi-lagi Tuhan itu menunjukkan keajaiban yang luar biasa sekali. Justru di perkemahan itulah, di titik terberbahaya itulah kemudian Tuhan itu meneguhkan iman daripada Gideon dan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon melalui, saudara, sebuah mimpi yang dimimpikan oleh salah seorang daripada orang Midian yang cerita ke temannya begitu ya. Setelah mimpinya pun juga mimpi yang aneh begitu ya. Dalam mimpi itu dikisahkan bahwa ada sebuah roti jelai bundar yang menggelinding ke perkemahan orang Midian dan meruntuhkan kemah orang Midian itu. Lalu temannya bilang begini, itu pasti Gideon, pedang Gideon, anak Yoas, orang Israel itu, karena Allah telah menyerahkan mereka, kita atau orang Midian, ke dalam tangannya. Saudara, kalau kita lihat, saudara, bayangkan begitu ya, sebuah roti jelai bundar, itu menggelinding, bisa menghancurkan rumah, atau menghancurkan kemah, begitu, sehingga rubuh dan runtuh. Bagaimana mungkin, saudara, hal itu terjadi, begitu ya. Enggak masuk akal, tidak mungkin, saudara. Ini menunjukkan betapa kecilnya Gideon sebetulnya dan orang Israel. Tidak berartinya mereka kalau bukan Tuhan. Setelah kalau kita mungkin susah memberikan gambaran begitu, gimana sih roti jelai itu menggelinding begitu ya. Sudah mungkin kalau hari ini kita bisa pakai analogi begitu ya. Sudah mungkin gambarannya bayangkan seperti sebuah roti burger begitu ya, bundar begitu. Bayangkan bagaimana roti burger itu bisa menggelinding dan menghancurkan sebuah rumah misalnya begitu ya, sebuah kemah begitu. Nggak mungkin sekalian, nggak masuk akal, konyol bukan mimpi itu. Tetapi sekalian, di tengah itu kemudian Tuhan ingin menunjukkan kepada Gideon bahwa kalau bukan Tuhan, engkau itu nggak lebih daripada sekedar roti jelai itu. Tapi dengan cara Tuhan bisa pakai dia untuk mengalahkan daripada orang Midian itu. Saudara, sebuah roti jelai yang bundar itu tidak mungkin merobohkan perkemahan orang Midian kalau bukan Tuhan. Jadi Tuhanlah sebetulnya ingin mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan gak mungkin itu terjadi. Sebab yang ketiga yang kita pelajari ayat ke-15 sampai ayat ke-25 bagian terakhir. Saudara. Segera sesudah Gideon mendengar cerita mimpi itu dan artinya, sujudlah ia menyembah. Kemudian ia pulang ke perkemahan orang Israel dan berkata, bangkitlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Ia membagi ke 300 orang itu dalam 3 pasukan dan menyerahkan ke dalam tangan mereka semua sangkakala dan kendi kosong dengan obor dalam kendi itu. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikan aku dan lakukanlah seperti yang aku lakukan. Ketika aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan.
Dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Gideon dan ke-100 orang yang bersama dia sampai ke ujung perkemahan itu pada permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan kendi yang di tangan mereka. Ayat 20, demikianlah ketiga pasukan itu meniup sangkakala dan memecahkan kendi sambil memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. 21, mereka tetap berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, sementara seluruh tentara musuh berlarian dan berteriak-teriak melarikan diri. Pada waktu ke-300 orang itu meniup sangkakala, di seluruh perkemahan itu Tuhan membuat pedang setiap orang diarahkan kepada temannya. Lalu pasukan itu melarikan diri sampai ke Betsita dan ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang Israel dari suku Naftali, suku Asyer, dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian, dan dudukilah aliran-aliran sungai sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka menawan Oreb dan Zeeb, dua pemimpin Midian. Oreb dibunuh di gunung batu dan Zeeb dibunuh di tempat pemerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, betul-betul mengkonfirmasikan kepada kita bahwa kemenangan Gideon, saudara, dan kemenangan orang Israel adalah karena Tuhan. Saudara, kemenangan ini terjadi karena Tuhan telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon dan segenap orang Israel itu. Saudara, perhatikan frasa Tuhan menyerahkan atau Tuhan telah menyerahkan. Saudara, muncul berkali-kali. Saudara, dikatakan bahwa di ayat yang kedua, saudara, ayat yang ke-7, ayat yang ke-9, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 menunjukkan pada kita bahwa Tuhan memang betul telah menyerahkan orang Midian itu ke dalam tangan orang-orang Israel. Jadi sebetulnya kita bisa katakan bahwa yang berperang melawan orang Midian itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan menang, saudara. Lalu Tuhan memberikan kemenangan itu kepada Gideon dan kepada orang Israel dan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Saudara, dalam cerita kemenangan ini kita menunjukkan pada kita bahwa tidak satu pun dari orang Israel ataupun Gideon yang berperang melawan orang Midian begitu. Tuhanlah yang membuat orang Midian itu kemudian saling berperang begitu ya, saling mengarahkan pedangnya satu dengan yang lain sehingga mereka saling terbunuh satu dengan yang lain. Bukan karena orang Israel, bukan karena Gideon, tapi karena Tuhan. Bangsa Israel dan Gideon itu hanya meniupkan sangkakala, tanda mulainya sebuah peperangan di medan perang. Tetapi yang berperang di medan tempur itu adalah Tuhan sendiri. Pertempuran itu milik Tuhan, bukan milik Israel. Tetapi kemenangan Tuhan itu diberikan atau menjadi kemenangan daripada orang Israel. Tuhanlah yang berperang melawan orang Midian bagi Israel sehingga mereka memperoleh kemenangan dari Tuhan. Saya minta musik boleh, berikan musik buat kita sekalian. Saudara, apa yang kita bisa pelajari, saudara? Apa yang kita bisa renungkan dari bagian ini? Terus sekalian, apa yang dialami saudara oleh Gideon dan bangsa Israel yang berperang melawan orang Midian pada waktu itu, saudara, mungkin berbeda dan apa yang kita alami saudara hari ini. Tapi polanya serupa, itu sering kali dipakai Tuhan sampai dengan hari ini. Saudara, kita mungkin pernah atau sedang mengalami keadaan yang begitu rendah, begitu terpuruk, begitu tidak berdaya, saudara, begitu hopeless. Bisa jadi Tuhan yang membawa kita ke titik itu, atau juga bisa jadi Tuhan mengizinkan kita mengalami atau berada di titik yang terendah itu. Saudara, mungkin itu dalam hal bisnis kita.
Kita mungkin mengalami titik di dunia bisnis kita sedang di titik terendah yang kita hadapi. So, mungkin itu dalam bidang family kita, keluarga kita. Atau mungkin pernikahan kita, saudara. Atau mungkin juga relasi-relasi kita, pekerjaan kita. Atau bahkan mungkin itu adalah pelayanan kita. Dan sebagainya. Tuhan mungkin bawa kita ke titik yang paling rendah itu. Atau Tuhan izinkan kita boleh mengalami titik yang paling rendah itu. So, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi, saudara? Tuhan ingin bilang kepada kita bahwa satu-satunya pengharapan kita itu hanya ada dalam Kristus, dalam Dia. Tuhan mengizinkan kita mengalami semua itu, titik yang terendah itu, supaya kita tidak memegahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sekalian mengizinkan kita dan mengingatkan kita bahwa kalau bukan Tuhan, kita nggak mungkin dapat keluar dari keadaan yang begitu terpuruk, begitu rendahnya itu. Jadi saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu Tuhan ingin kita melihat bahwa hanya Dialah the only way, satunya jalan keluar dalam hidup kita menghadapi pergumulan itu. Atau sekali mungkin Tuhan tidak serta-merta membawa kita keluar dari titik terendah yang kita hadapi hari ini. Atau mungkin Tuhan akan tidak mengeluarkan kita dari titik terburuk yang kita pernah alami hari ini. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam keluarga dan sebagainya sekalian. Tapi tahukah kita sebetulnya kita pernah mengalami titik yang jauh lebih rendah. Di titik yang jauh lebih dalam lagi sekalian. Jauh lebih rendah daripada kita terpuruk karena ekonomi, terpuruk karena keluarga. Kita pernah di titik paling rendah dalam hidup kita. Waktu kita berada dalam dosa. Tuhan tidak pernah bawa kita untuk berbuat dosa tentunya pasti. Tapi mungkin Tuhan izinkan kita untuk mengalami gagal karena kesalahan kita sendiri. Dan kita berdosa pada Tuhan sekalian. Tapi kabar baiknya adalah bahwa dalam keadaan kita yang begitu rendah karena dosa itu, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kristus datang bahkan untuk menyelamatkan kita sekalian, melawan kuasa dosa bagi kita di atas kayu salib itu. Sehingga kita bisa berkata, kalau bukan Tuhan, aku masih berada di bawah kutuk dosa. Aku pasti akan mati di dalam dosa maut itu. So, kalau hari ini kita bisa mengalami keselamatan dari Tuhan, kita bisa diselamatkan oleh anugerah Tuhan, itu semata-mata karena Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan. Sama dengan Gideon sekalian yang mengalami kemenangan atas orang Midian, bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Tuhanlah yang berperang melawan Gideon, melawan orang-orang Midian. Tuhan berperang bagi Gideon dan orang Israel dan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon dan orang Israel. Terus sekalian tadi saya mengatakan bahwa salah seorang daripada orang Midian itu bermimpi, saudara. Roti jelai itu menggelinding, meruntuhkan daripada kemah orang Midian. Dan temannya mengatakan itu adalah Gideon. Dan Tuhan telah menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon. Saudara, apakah betul roti jelai itu sebetulnya merefer kepada Gideon, saudara sekalian? Saudara, kalau kita melihat sekali lagi bahwa bukan Gideon yang berperang bagi Tuhan. Bukan Gideon yang berperang melawan orang Midian pada waktu itu. Jadi sebetulnya roti jelai itu tidak kurang tepat kalau itu merefer kepada Gideon sekalian. Tapi kita bisa melihat bahwa Gideon nggak pernah angkat pedang, saudara. Dalam peristiwa itu begitu ya, membunuh daripada orang Midian. Tapi sebetulnya roti jelai itu menunjuk kepada kita tentang satu hal yang lebih besar daripada Gideon. So, dalam Kristus, kita melihat bahwa sang roti hidup itu menyerahkan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan bagi kita. Terus setiap kali kita menerima sakramen perjamuan kudus, waktu kita makan roti perjamuan itu, kita mengingat bahwa sang roti hidup itu dipecah-pecahkan, diserahkan di kayu salib
untuk melawan kuasa dosa, melawan maut bagi kita. Sehingga hari ini dalam Kristus kita beroleh kemenangan atas dosa kita. Ada dua pertanyaan refleksi yang saya mau kita renungkan. Yang pertama, dalam hal apa kita masih sering berpikir, bahkan kita bermegah diri dan berpikir semua itu karena kita? Dalam hal apa saudara kita berpikir bahwa semua ini karena saya, semua karena saya? Kalau kita masih mencoba berupaya untuk mencari celah, sekecil apapun celah itu, untuk kita bermegah diri, berpikir bahwa semua karena kita, sudah hari ini Tuhan ingin kita bertobat dari hal itu. Yang kedua, kapan terakhir kita bersyukur, kita terkagum-kagum, terpesona atas kemenangan terhadap dosa yang Kristus kerjakan bagi kita di atas kayu salib itu. Sebelah hari ini kita diingatkan, kemenangan Kristus di kayu salib itu menang atas dosa, dari kemenangan itu menjadi kemenangan kita. So, kalau di titik terendah kita dalam dosa, Tuhan mengangkat kita, menyelamatkan kita. Bukankah ketika kita mungkin mengalami kondisi terendah sekalipun dalam hidup kita, Tuhan juga tidak meninggalkan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami ya Tuhan, mata kami tertuju kepada karya salib Kristus, memandang kemenangan yang Kristus berikan kepada kami. Tuhan, kalau di titik terendah, terburuk kami karena dosa, Tuhan mengangkat kami, menyelamatkan kami. Tuhan, harusnya itu membawakan kepada kami sebuah penghiburan, kekuatan ya Tuhan, untuk kami menghadapi kondisi-kondisi dalam hidup kami yang paling rendah sekalipun ya Tuhan. Atau bahkan, kalaupun di titik terendah itu kami tidak diangkat oleh Tuhan, kami tetap berpengharapan, tetap bersyukur, karena sebetulnya kami pernah di titik yang paling rendah, tetapi Tuhan menyelamatkan setiap kami. Biar segala pujian, segala pengagungan kami Tuhan, hanya bagi Kristus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.